wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ke-8 ini berkaitan dengan hadis ke-14. Di situ dijelaskan bahwasanya seseorang apabila dia sudah bersyahadat, maka dia terpelihara darahnya. Begitupun juga dengan hadis ke-14 ini. Dan itu diperintahkan untuk memerangi seorang muslim, seorang manusia diperangi, apalagi seorang muslim itu bisa diperangi, itu hanya dengan perintah ulil amri atau perintah pemimpin atau pemerintah. Maka dari itu pentingnya untuk mentaati pemimpin atau pemerintah, karena mentaati pemimpin pemerintah itu adalah perintah dari Allah SWT, seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa, dan juga perintah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa mentaatiku, maka dia mentaati Allah. Kemudian Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau katakanlah Muhammad, apabila engkau mencintaiku, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, taatilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hubungan dari materi hadis ke-14 dengan hadis ke-8, yang mana hadis ke-8 sudah kita pelajari. Selanjutnya adalah penjelasan dari hadis ke-14. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa satu, seorang muslim apabila dia sudah bersyahadat, maka dia memiliki hak haknya ini adalah dilindungi nyawanya, dilindungi hartanya.
haknya ini adalah dilindungi nyawanya, dilindungi hartanya. Sebagaimana yang dijelaskan di hadis ke-8, selain dia bersyahadat, apabila dia itu sholat, dia membayar zakat, maka dia terlindungi. Tetapi apabila salah satu dia tidak lakukan, bahkan ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, mereka memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian juga memerangi orang-orang yang murtad atau yang meninggalkan agamanya, keluar dari agama Islam. Bahkan bukan hanya nyawanya saja dilindungi, tetapi darahnya juga dilindungi. Dilarang untuk menumpahkan darah seorang muslim. Maka dari itu, seperti halnya di dalam pondok kita, dilarang kalian untuk berkelahi. Karena berkelahi ini tentunya akan memancing kepada akan menumpahkan darah. Bahkan bisa jadi akan menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka. Al-qatil wal maktul finnar. Dilarang untuk saling membunuh, dilarang untuk menumpahkan darah, dilarang untuk berkelahi. Karena apa? Karena akan mengarahkan kepada hilangnya nyawa seseorang. Dan ini dilarang untuk saling berkelahi. Makanya hukumannya berat. Dan maka dari itu kita tidak boleh main hakim sendiri atau tidak boleh bertindak sendiri. Apabila kalian di pondok itu ada masalah, di asrama, di kelas ada masalah, laporkan baik masalah kepada kakak kelas ataupun teman, itu dilaporkan kepada guru kalian, kepada pembina asrama kalian, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian penjelasan yang kedua adalah tadi dijelaskan bahwasanya seorang muslim yang bersyahadat, sholat, zakat itu memiliki hak. Haknya adalah dilindungi nyawanya, dilindungi hartanya. Tetapi seseorang manusia apabila dia sudah bersyahadat, maka dia memiliki kewajiban untuk mengikuti syariat yang ada dalam agama Islam. Dan seseorang muslim itu bisa dihukum mati.
dibunuh, ditumpahkan darahnya, apabila dia mengambil hak tanpa sebab yang syar'i. Seorang muslim itu bisa dihukum mati oleh siapa? Oleh penguasanya, oleh pemimpinnya. Bukan dihukum oleh orang per orang atau masyarakat, atau yang disebut dengan main hakim sendiri. Hukuman ini, dihukum mati ini berlaku apabila melakukan salah satu dari 3 sebab. Yaitu 1. Sebab pertama, karena seorang muslim yang sudah menikah dan dia berzina. Dan zinanya ini disebut dengan zina muhsan. Dan hukuman bagi pelaku zina muhsan ini atau sebab yang pertama ini adalah dirajam. Maksud dirajam adalah dilempari dengan batu sampai mati. Tapi ini kembali kepada keputusan pemimpin, keputusan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, sebab
dihukumnya seseorang yang kedua karena pembunuhan dengan sengaja, membunuh dengan sengaja. Disebut dengan al-qatlul amdu. Hukuman ini berlaku apabila pembunuh atau yang membunuh ini dia membunuh dengan sengaja seorang muslim juga. Maka hukumannya adalah kisos, dibunuh juga. Hukumannya dibunuh juga. Dan kembali lagi bahwasannya ini atas keputusan penguasa atau pemimpin. Kemudian sebab ketiga adalah karena meninggalkan agamanya. Yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Dan sebab yang ketiga ini, maksud dari karena meninggalkan agamanya yang keluar dari jamaah kaum muslimin, para ulama memiliki pendapat. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Penafsiran atau pendapat ulama yang pertama adalah orang murtad. Tentunya kalian tahu apa yang dimaksud dengan orang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu."
barang siapa yang mengganti agamanya, mengganti atau menukar maka bunuhlah dia. Tapi perlu diingat lagi bahwasanya yang menghukumnya, yang membunuhnya atas perintah pemimpin. Kembali lagi kepada pemimpin atau penguasa. Maka dari itu pentingnya kita taat dan mengikuti perintah pemimpin atau penguasa. Dan pendapat yang pertama tadi, apabila dia dihukum mati, maka dia dihukum mati dalam keadaan kafir. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan at-tariku lidinihi adalah orang yang meninggalkan sebagian besar dari agama Islam, yaitu orang yang memberontak kepada siapa? Memberontak kepada pemimpin atau pemerintah. Dan ini bukan murtad. Dan dia dibunuh atau dihukum mati dalam keadaan muslim. Karena apa? Karena dia memberontak kepada pemimpin atau pemerintah atau penguasa dari kaum muslimin. Dan ini memberontak kepada pemimpin atau pemerintah adalah dosa besar. Begitupun juga dengan murtad tadi. Murtad tadi juga dosa besar. Sehingga hukumannya adalah dihukum mati. Tentunya yang menghukum mati ini kembali lagi kepada siapa? Kepada pemimpin atau pemerintah atau penguasa. Penguasa kaum muslimin. Berikutnya adalah pelajaran hadis ke-14. Adapun pelajaran hadis ke-14 ini, seperti pelajaran-pelajaran yang lalu, itu ada dua unsur. Tentunya kalian ingat dan harus kalian tanamkan dalam diri kalian bahwasanya
hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu terdiri dari dua unsur akidah, unsur fikih. Bukan hanya sekedar untuk fikih saja, tapi juga untuk akidah. Sama halnya juga dalam Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah. Di dalamnya terutama masalah akidah yang dibahas, masalah ketauhidan kepada Allah SWT. Dan sama halnya juga nasihat-nasihat yang diberikan oleh para nabi, kemudian orang-orang soleh kepada anak-anaknya, dan tentunya Ustadz juga memberikan nasihat kepada kalian semua adalah untuk la tusyrik billah, jangan pernah menyekutukan Allah SWT. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun, dengan apapun dan dalam bentuk apapun adalah dosa besar. Maka jauhilah dan jauhilah. Kemudian juga di Quran surat An-Nisa tadi, pesan Ustadz adalah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin-pemimpin kalian. Untuk unsur yang pertama adalah unsur akidah. Yaitu A. Orang kafir masuk Islam dengan syarat mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang B, bahwa nyawa, darah, dan harta seorang muslim itu dilindungi. Bagaimanapun dia, baik dia jahat atau baik, baik dia berbagai macam perilakunya, dia adalah seorang muslim. Nyawa, darah, dan harta seorang muslim itu dilindungi. Haram hukumnya untuk ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, dicabut nyawanya, atau dihilangkan nyawanya. Unsur akidah yang selanjutnya, yang C, tentang haramnya memberontak kepada penguasa. Penguasa ini bisa kita sebut juga dengan pemimpin, presiden, atau instansi pemerintah. Dan perlu diingat bahwa haramnya memberontak
merupakan salah satu sebab bolehnya menghilangkan nyawanya oleh penguasa. Karena penguasa dia berkuasa, memiliki berbagai hal kekuasaan dan kekuatan. Maka itulah pentingnya mentaati pemimpin atau pemerintah atau penguasa kaum muslimin. Yang keempat, unsur akidah yang keempat, yang D, di dalam Islam ada hak-hak muslim. Hak-hak seorang muslim yang apabila dilanggar menyebabkan halalnya darah. Tentunya halalnya darah orang yang melanggar. Unsur akidah yang E adalah kewajiban atau wajibnya untuk saling melindungi, menjaga sesama kaum muslimin. Unsur fikih yang selanjutnya adalah unsur fikih yang ke-9, yaitu bahwa tujuan dari aturan hukum agama salah satunya adalah menjaga jiwa atau nyawa seorang manusia.
Diulangi lagi, bahwasanya tujuan dari aturan-aturan hukum agama salah satunya adalah menjaga jiwa atau nyawa seseorang manusia. Jadi tujuan dari aturan-aturan hukum agama atau disebut dengan maqasidul syar'i itu memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah menjaga jiwa atau nyawa seseorang manusia. Terutama yang dimaksud di sini adalah seorang muslim. Masih dalam unsur fikih yang ke-9 yang menyatakan bahwasanya aturan-aturan agama kita yang sudah sempurna ini memiliki tujuan-tujuan yang banyak. Tetapi apabila dikumpulkan dari tujuan-tujuan ini, maka tujuan-tujuan aturan agama ini memiliki enam tujuan, yaitu tujuan yang pertama adalah hifzu nafsi. Hifzu nafsi maksudnya adalah menjaga jiwa atau nyawa. Contohnya, dilarangnya membunuh atau menumpahkan darah seorang muslim. Kemudian contoh yang lainnya adalah dilarangnya memberontak kepada penguasa atau pemimpin. Karena apabila memberontak, maka akan banyak korban yang berjatuhan, akan banyak bertumpah darahnya darah seorang muslim, atau banyak dari muslim yang akan menjadi korban. Maka oleh karena itu, Ustadz pesankan kepada kalian, jangan pernah kalian mau untuk diajak untuk memberontak atau memicu terjadinya korban atau membuat sesuatu hal-hal yang menimbulkan keributan atau keluar di jalan-jalan untuk mendemo atau untuk mencela atau untuk menjelek-jelekkan pemimpin atau pemerintah. Karena apa? Karena bisa akan muncul korban-korban jiwa atau akan muncul berbagai macam fitnah yang akan terjadi pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah hifzu ad-din atau
menjaga agama. Tetapi sebenarnya hifzu ad-din ini adalah yang pertama dari tujuan-tujuan aturan agama ini. Karena kita membahas hadis ke-14 tentang hifzu nafsi atau terjaganya jiwa atau nyawa seseorang, maka hifzu nafsi ini menjadi nomor 1. Tapi sebenarnya hifzu ad-din adalah yang paling pertama. Untuk contoh dari hifzu ad-din atau menjaga, contohnya adalah dilarangnya seseorang muslim baik itu secara perorangan atau sekelompok masyarakat untuk menyelisihi atau menambah atau mengurang perintah ajaran Allah dan Rasul-Nya. Baik di Al-Quran ataupun hadis, yang mana kita akui dan kita yakini bahwasanya Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup, yang mana Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup bagi kita muslim, yang mana agama kita ini adalah agama yang sudah sempurna. Demikianlah penjelasan hadis ke-14 yang Ustaz sampaikan, yang mana hadis ke-14 ini terdiri dari penjelasan dan pelajaran. Silahkan kalian ulang-ulang, pahami hadis ini dan penjelasannya dan pelajarannya. Kemudian silahkan kalian isi lembar tugas yang sudah Ustadz berikan, dan perlu kita ambil pelajaran bahwasannya dari hadis ini kita harus bisa saling menjaga diri dan menjaga hak-hak saudara semuslim, sehingga terjaga darah harta seorang muslim. Demikian saja yang Ustaz sampaikan. Apabila ada benarnya, itu hanyalah dari Allah SWT semata, dan apabila ada banyak masih kekurangan, kesalahan, Ustaz mohon maaf, dan hanya kepada Allah Ustaz memohon ampun. Dan juga ini hanya masih belajar, Ustaz masih belajar, dan juga Ustaz nasihatkan kepada kalian untuk selalu belajar, terutama belajar agama Islam, belajar ilmu syar'i, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh muslim. Kemudian juga ada lagi thalabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Jadi tidak ada batasnya untuk menuntut ilmu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.